Aduh, mana ada tanda makin mepet lagi. Wah, udah Adobe yuk. Adobe apa? Anak Doyan doyan begadang. begadang. Anak doyan begadang. Bersama saya Ferdinandus Yuda dan teman saya. Timotius Sugianto. Oke guys, kita kembali lagi ke podcast Adobe selanjutnya ya, episode ini. Dan mungkin sebelum itu kita juga mau ingatkan pada teman-teman, kalau misalnya teman-teman kalau teman-teman menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bukan sekali ya teman-teman di podcast ini, di YouTube ini oke teman-teman. Oke, sekarang kita mau ngapain nih, Fer? Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, Tim. Waduh, tamu spesial. Katanya kalau dari list kita ini arsitek terkenal loh. Waduh guys. Nah, mungkin tanpa berapa lama kita langsung perkenalkan saja, Fer. Ya, Wendy Juhara. Yuk, Bu, sama siang, Bu. Mungkin juga teman-teman yang ini mungkin ini aja. Bu Eni juga salah satu dosen kita di SDA 3, teman-teman. Untuk tahun ketiga berarti ya, teman-teman. Oke, nah Bu, mungkin kalau kita kan udah tahu Ibu seputar Ibu. Mungkin kalau teman-teman nanti yang mendengar dari podcast ini kan mungkin ada yang mungkin belum kenal Bu gitu. Mungkin Ibu boleh Bu memperkenalkan diri, mungkin juga dari edukasi dan sampai karir kerjanya mungkin kalau boleh Bu. Oke, saya Wendy Juhara dari Juhara. Saya dulu lulus dari Universitas Katolik Parahyangan. Saya angkatan 88, lulusnya tahun 94. Kemudian setelah lulus saya bekerja di PT PAI, kepanjangannya adalah Paramita Abhirama Istasadia. Saya bekerja di sana selama 10 tahun dan akhirnya tahun 2004 saya bergabung dengan suami saya dan membentuk Juhara sendiri. Dan sampai sekarang gitu ya Bu? Sampai sekarang. Oke teman-teman, jadi itu kira-kira adalah mungkin background dari Bu Wendy ini. Nah mungkin sebelum kita masuk ke inti pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan Bu, mungkin kita mau bahas nih ya dari hal yang paling dekat sama kita, itu adalah event RCID. Ya Bu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mungkin kemarin berkesempatan untuk mengikuti RCID, Bu Wendy juga sebagai kurator ya Bu. Nah itu mungkin kalau boleh tahu Bu, mungkin ada kesan pesan atau mungkin ada kesan dari saat Ibu menjadi kurator RCID, atau mungkin kita juga kemarin melihat ada juga pavilion dari Juhara Bu. Itu apakah ada kesan yang mungkin ada komentar gitu Bu, atau dari teman-teman yang mungkin mengenali hati Ibu atau gimana Bu, atau yang berkesan gitu Bu? Iya, mungkin kalau saya cerita backgroundnya sedikit ya, ArcID itu yang pertama waktu itu tahun 2020 inisiatornya adalah almarhum suami saya sendiri, Ahmad Juhara. Waktu itu karena beliau waktu itu posisinya sebagai ketua IAI nasional. Jadi ArcID ini sebetulnya adalah acara yang dibuat oleh IAI nasional. Kemudian pada tahun 2021 waktu itu nggak ada karena pandemi. 2022 ada lagi dan 2023 ini yang ketiga. Ketika itu saya diminta untuk menjadi kurator oleh IAI Nasional. Jadi saya ditunjuk langsung. Kemudian mereka bertanya, bisa kan kurator biasanya ada beberapa, kalau di RKID ini 3 orang. Siapa yang saya biasa nyaman bekerja gitu dengan siapa. Jadi waktu itu saya memilih Ibu Maria Rosantina dari The Associates. Lalu kemudian satu lagi mereka bilang kalau bisa cewek lagi nih. Saya bilang kenapa harus cewek gitu ya. Saya nggak pengen misalnya kita ditunjuk ini hanya semata-mata karena gender, tapi kita akan lebih senang kalau berdasarkan memang kapabilitas atau kompetensi kita gitu. Jadi kita bilang nggak apa-apa lah, nggak harus perempuan lagi, mungkin dengan laki-laki juga bisa. Terus mereka bilang kalau bisa mungkin dari kota lain ya, biar nggak Jakarta mulu nih gitu. Nah kemudian ada beberapa nama dipilih dan akhirnya kita mungkin cocok dengan Mas Andi Rahman dari Surabaya. Jadi kita sama-sama dan kita waktu itu berembuk menentukan temanya, yaitu identitas tahun ini gitu. Terus kesannya gimana? Mungkin yang ini kali ini agak terburu-buru karena dulu RKID itu yang 2020 di akhir Februari. Lalu yang kedua kali itu karena pandemi dan lain-lain jadi mundur ke Juli gitu ya. Nah terus tapi dari Juli ini mereka harus balik ke Februari lagi karena
ini berhubungan dengan acara-acara serupa di ASEAN gitu. Jadi mereka punya asosiasi pameran seluruh ASEAN. Mereka bilang mereka udah mengatur jadwal mereka seperti di Singapura, Thailand, Malaysia itu sudah ada jadwalnya. Kenapa Indonesia tiba-tiba jadi Juli ini jadi bentrok? Jadi tolong dong balikin lagi ke Maret ya. Tapi Maret Februari, tapi konsekuensinya jadi saya dan teman-teman lain cuma punya 8 bulan buat nyiapin ini. Cukup ini ya. Yang lain biasanya setahun kan gitu. Karena 8 bulan ini jadi kita nggak boleh terlalu lama menunda-nunda atau ini harus keputusan cepat. Untungnya tuh tim saya tuh Bu Maria dan Pak Andi itu semua keputusan kita bilang ada ini terus bilang ya udah gini gitu. Kalau yang satu nggak bisa, oke, saya yang handle gitu. Itu menyenangkan banget gitu. Terus bedanya mungkin dengan yang sebelumnya, dulu tuh kurator membawahi semua aspek dari acara ARC ID ini. Nah sekarang kita ada 2 tim, yang kurator itu sendiri menghandle pamerannya, sedangkan ada lagi tim conference. Jadi conference itu yang mengatur yang ada pembicara dari luar dan lain-lain gitu. Tapi kurator pun juga ikut tetap mengusulkan kayak siapa yang diundang untuk berbicara gitu ya, dan cara menjalankan acara itu juga. Gitu. Ya jadi gitu kira-kira apa teman-teman ya seputar mengenai ARC ID yang kemarin sebenarnya barusan banget ya kemarin gitu ya. Nah Bu, ini kan mungkin mengenai ARC ID juga ada kita juga kali ini membahas mengenai firma Ibu sendiri juara. Nah ini mungkin ingin tanya dulu sih Bu, mungkin ini pertama-tama lebih kepada Ibu sendiri ya, untuk menjalani sebagai seorang arsitek Bu sampai sekarang. Pertama-tama kenapa sih Bu mau jadi seorang arsitek itu? Apakah emang sudah ada talent dari kecil, apa emang sudah keinginan, atau gimana tuh ceritanya Bu? Iya, sebetulnya kalau buat saya sendiri mungkin agak-agak kebetulan gitu ya. Jadi waktu SMA dulu kan mulai penjurusan, kalau kita dulu di tahun kedua SMA, di kelas 2 SMA dulu, atau sekarang disebutnya kelas 11 ya. Ya, 11 ya. Kelas 11 itu penjurusan mau milih apa gitu. Kan IPA, IPS, zaman saya dulu yang dibagi 3, fisika, biologi, dan sosial atau bahasa. Ya, nah, saya kebetulan waktu itu milihnya fisika tanpa tahu mau kemana. Gitu ya. Tapi pas kita kita mulai harus mengisi formulir mau mendaftar ke universitas mana gitu. Terus apa ya gitu. Terus ada teman sekelas saya, teman sebangku saya yang bilang, "Wen, lu kan suka gambar kan ya, dan lu juga jago matematika, udahlah lu ikut arsitek aja kayak gua ya," gitu. Kita sama-sama daftar arsitektur. Terus dia bilang, karena saya dulu SMA di Bandung, terus udah di Bandung sini aja, di Unpar katanya. Itu sekolahnya bagus, dia bilang. Sama-sama kita. Jadi kayak biar sama-sama, oh ya oke deh kayaknya iya gitu ya. Karena di keluarga saya nggak ada arsitek sama sekali gitu. Oh ya. Iya, jadi nggak pernah ada sejarah itu, dan saya juga nggak punya contoh atau panutan siapa gitu. Oh jadi ya mungkin kalau di sini tuh waktu itu pernah ditanya siapa panutan Anda setelah kita masuk UPH itu. Waktu itu berarti Ibu ibarat kayak oh ya udah ikut aja. Sama gitu. sekali ya, itu ikut-ikut aja. Terus masuklah kuliah gitu ya, terus baru tahu oh arsitektur tuh gini ya gitu, melibatkan ini itu gitu. Itu juga masih belum ada bayangan, tapi mungkin mulai baca buku-buku, tahu ada beberapa arsitek yang kayaknya saya suka, misalnya cara dia meng-approach arsitektur itu seperti apa gitu ya. Tapi betul-betul baru lihat arsitek kerja seperti apa tuh ketika saya kerja praktek, sama ketika sudah lulus dan bekerja di kantor gitu. Saya betul-betul baru paham bahwa kayak gini ya kerja seperti arsitek itu. Kayak baru terbuka gitu ya Bu? Baru terbuka gitu. Tapi memang di dalam proses Ibu sendiri dalam mungkin ini untuk nanti siapa tahu teman-teman juga penasaran kalau emang mengenai pasti ketika nyata Ibu baru menemukan kayak pedomannya kan pas lagi kuliah. Jadi kira-kira kalau mungkin teman-teman kita pengen tahu siapa kira-kira? Sebenarnya sih emang cara paling mudah adalah magang sih, kerja praktek atau magang itu. Jadi internship gitu. Karena kadang-kadang yang diajarkan di kampus belum sepenuhnya bisa mencerminkan kerjaan arsitek itu seperti apa. Lebih luas gitu ya Bu? Lebih luas. Karena arsitek bukan cuma soal ngegambar doang gitu, tapi dia mesti memikirkan aspek sosialnya, atau
itu gimana caranya gambar itu bisa terbangun. Itu satu ilmu sendiri gitu ya. Itu dan diambil pas nanti udah baru praktek ya Bu. Iya. Kalau boleh tahu Bu, itu memang Ibu juga pasti awalnya apakah ada struggle juga gitu, maksudnya dalam arti mengadaptasi dari tadinya kan tahunnya kan kita di kuliah kan oke gitu kan, studio dan lain-lain, tiba-tiba pas kerja gitu ini nggak kayak kaget, benar-benar kaget ya gitu Bu? Ya lumayan sih gitu, karena biasanya sih kalau di biro-biro arsitek tuh biasanya ada jenjangnya. Jadi kalau yang baru lulus fresh grad itu biasanya dia akan dibimbing oleh yang lebih senior gitu ya, yang sudah punya pengalaman. Jadi diajari. Jadi ada kayak mentornya gitu ya? Ada mentornya. Tapi kalau bironya kecil belum tentu dia betul-betul diceburin langsung gitu. Suruh belajar langsung. Wah itu ini nggak Bu, kalau boleh tahu mungkin kalau terus sedikit itu kalau diceburin gitu ada ini nggak ada kansnya mungkin ya karena salah pasti banyak. Ada. Pasti ada banyak. Dulu saya banyak belajarnya dari tukang, dari kontraktor. Jadi jangan so tahu gitu ya, nanya aja gitu, Pak ini cara bangunnya gimana gitu ya. Jadi kalau nggak tahu ya nggak tahu, nanya aja gitu. Semakin banyak pertanyaan semakin ini. Dan enaknya kalau kadang-kadang ada biro arsitek yang arsiteknya cuma kerja di kantor aja, nggak ke lapangan lihat gitu. Padahal ilmu paling banyak tuh di lapangan, jadi kita bisa nanya, bisa lihat, kita bisa tahu kegagalan kan kadang-kadang kita merencanakan mau gini tapi karena materialnya berbeda atau apa nggak selalu bekerja ya. Tapi cara paling mudah adalah ya lihat di lapangan. Berarti biar ini ya Bu, kalau aku tangkap berarti kayak biar kita juga dalam misalnya tuh bisa realistis juga gitu lama-lama ya. Ada itunya, tapi kadang-kadang juga ya kalau terlalu cepat lihat cara yang realistis atau cara biasa, kita jadi nggak bisa out of the box gitu. Jadi nggak bisa. Mungkin memang selama kuliah kalian perlu mikir dulu seideal mungkin atau ada ide-ide beda apa lagi gitu ya. Tapi nanti perlu tahu cara bangunnya gini. Nah, gimana caranya supaya yang ide-ide tidak biasa ini bisa dibangun? Itu yang mesti kita pikirin gitu. Itu biasanya konsultasi kah Bu atau gimana? Iya. Kalau jadi arsitek kan kita kerjanya nggak sendirian. Iya. Kita dibantu sama konsultan struktur yang bantu kita menghitung strukturnya atau membayangkan bisa jadi apa. Ada konsultan ME yang bantu juga gitu ya. Dan konsultan lain lagi yang banyak itu. Ya, mungkin untuk pertanyaan berikutnya mengenai firma Ibu sendiri ya, juara-juara. Mungkin bisa cerita singkat kali, gimana perjuangannya dari titik awal sampai sekarang gitu. Apakah ada proses jatuh, proses bangkit? Suka dukanya. Iya. Oke. Jadi sebetulnya dulu saya kan pernah bekerja di perusahaan orang lain. Kemudian suami saya waktu itu sudah duluan, dia keluar dari perusahaan. Tadi kita kerja di tempat yang sama, tapi kemudian suami saya pernah bekerja di beberapa kantor yang lain sampai akhirnya dia memulai sendiri. Saya bilang dulu, saya boleh nggak keluar dari kantor yang itu gitu. Saya juga pengen gabung bikin sendiri. Tar dulu, cash flow-nya belum ada gitu ya. Jadi tar dulu pas sudah aman, oke, kayak boleh keluar sekarang. Itu tahun 2004. Jadi saya baru gabung sama suami saya. Terus tapi waktu itu kita mulainya dari kecil ya, karena kita waktu itu cuma punya modal beberapa proyek aja gitu dari tempat lain. Terus belum punya kantor sendiri, terus kita mau taruh di mana? Ya udah deh di rumah kita aja gitu. Jadi di samping rumah saya itu ada tanah lebar 3 meter kali 20 meter. Tadinya kita mau bikin kolam renang ceritanya gitu. Tapi ya udah deh kita jadiin kantor dulu. Jadi kita taruh situ. Terus lama-lama pikir jadi enak nih, nggak perlu cari kantor di tempat lain, di sini aja. Tiap pagi mau berangkat ke kantor cuma jalan 3-5 langkah udah sampai gitu ya. Dan kalau anak-anak saya pulang sekolah, saya juga ada di situ gitu. Jadi saya sekalian bisa ngawasin. Jadi gitu, kita mulai dari nol. Lalu kita juga waktu itu, waktu dulu saya kerja di PHI itu kebanyakan mendesain misalnya rumah-rumah mewah, gayanya klasik gitu ya, Spanyol, Italia atau proyek-proyek besar gitu. Salah satunya dulu sebetulnya proyek saya pertama ketika baru lulus adalah Rumah Sakit Siloam. Oh ya? Ini itu proyek saya. Tapi saya waktu masih arsitek junior banget ya, jadi masih ngerjainnya yang hal-hal yang kecilnya gitu.
Terus tapi setelah kita keluar kita ngerasa kayak kita nggak pengen ngedesain rumah-rumah klasik lagi gitu atau yang gede-gede gitu. Apa karena bosen gitu atau gimana? Ya itu bukan impian kita sih sebetulnya gitu ya. Terus saya bilang saya pengen ngerjain proyek-proyek yang kecil gitu kalau bisa gitu. Jadi tadinya saya ngerjain rumah segede kapal gitu ya. Sekarang jadi malah yang kecil banget gitu. Jadi kebetulan waktu itu Pak Johara dapat banyak proyek rumah murah gitu. Jadi tadinya dari rumah saudaranya atau rumah temannya, lalu ternyata mungkin kalau pernah dengar dulu dia mendesain rumah baja gitu. Itu sebenarnya karena budgetnya yang sangat terbatas. Waktu itu baja itu lebih murah karena di kilo gitu dibandingkan dihitung per volume atau per ini gitu. Nah itu setelah itu ternyata si rumah baja ini banyak diliput majalah. Jadi dia dikenal dan banyak orang yang minta didesainin rumah murah. Nah, dari situ ya? Iya, jadi proyek kita jadi banyak tapi semuanya murah. Jadi kalau rumahnya murah, fee kita juga murah kan gitu. Yeah. Jadi strugglingnya itu ya gitu. Oke, proyeknya kayak banyak tapi kayak kok kita duitnya segini-segini aja gitu. Jadi mulanya dari itu. Dan tapi lama-lama ya mungkin karena banyak orang percaya dilihat mungkin kita bisa desain kayak itu, terus baru mungkin dapat proyek-proyek yang lain yang bisa lebih besar atau lebih karena kita sebetulnya tidak pernah membatasi diri hanya mendesain rumah tinggal aja gitu atau yang murah aja atau bahkan misalnya rumah mahal aja, tapi apapun kita terima waktu itu hampir apapun. Jadi pernah mendesain kayak halte bis pernah gitu ya. Tapi apalagi selain itu ya dulu sampai desain pameran yang kecil gitu ada, rumah kecil ada, tapi lama-lama mulai juga dapat misalnya kayak sekolah atau kantor, hotel juga mulai ada gitu. Jadi kita lebih suka memang mengeksplor apapun yang kita bisa gitu. Itu kalau aku tanya Bu, sebenarnya memang Ibu pas kan kata Ibu tadi kan bilang ya karena proyek kecil-kecil gitu kan mau pasti kan juga cash, maksudnya fee-nya juga pasti ingin. Tapi tadi kan Ibu seperti bandingin sama proyek-proyek yang besar yang tadi ya rumah gede semua itu rumah mewah. Itu kalau aku boleh tanya selama proses itu sendiri lebih enjoy mana gitu sama ininya? Kan sebenarnya kan ini kan kita bahas soal mau kan bahas soal fee dan ini juga ya untuk kehidupan itu menurut Ibu itu gimana saat jalan? Iya, jadi saya kalau saya sendiri kebetulan saya bandinginnya dengan pekerjaan saya di kantor yang lama ya. Kalau yang di kantor yang lama itu kan rumahnya besar, tapi itu perlu satu tim yang ngerjain karena nggak mungkin saya handle sendiri. Tapi kadang-kadang kita kejar-kejaran sama pembangunan di proyek gitu. Jadi kadang-kadang gambarnya belum keluar udah dibikin sama mereka. Terus kalau udah jadi kadang-kadang kita bisa minta, bukan Pak salah gitu, minta dibobok, tapi kadang-kadang kalau udah terlalu banyak nggak bisa juga karena jadi mahal. Gitu ya, bisa gitu. Atau kadang-kadang saya desain misalnya sisi di sini dan sini, saya lupa yang di sebelah sananya saya ketemu ada dinding lain atau apa gitu, jadi susah. Tapi kalau proyeknya kecil itu betul-betul saya bisa handle hampir semuanya, saya pegang. Lebih matang gitu ya Bu? Lebih matang. Karena scope-nya lebih ini ya. Dan saya bisa lebih handle detailnya. Iya. Nah Bu, ini kan kita tadi udah bahas nih soal proyek-proyek ya. Mungkin kalau kita boleh tanya nih Bu, kira-kira Bu, kalau selama sekarang sebagai karir sebagai juara ini, proyek yang menurut Ibu paling berkesan gitu Bu di dalam karir Ibu sebagai ini, kira-kira apa Bu? Dan kalau boleh jelaskan kenapa gitu Bu, apakah ada proses mungkin senang susahnya juga, problem besar juga gitu Bu, kalau boleh share Bu. Sebetulnya sih kalau semua proyek itu kita selalu perlakukannya dengan semangat ya, karena sesuatu yang baru tuh kita kayak ditantang untuk bisa bikin yang berbeda lagi nggak dari yang sebelumnya misalnya gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita dikenal bisa mendesain seperti ini, orang akan pengen kayak gitu lagi bosan lama-lama gitu. Bukan hanya bosan, kayak kita kayak idenya nggak berkembang, nggak ada peningkatan dalam kemampuan kita juga sebagai arsitek. Nah, tapi memang untungnya tuh tadi karena kita nggak pernah memilih tipe proyeknya, jadi
ada beberapa mungkin yang tadi kayak yang rumah bajanya Pak Juhara itu misalnya dapat IAI Award gitu ya, jadi dihargai. Sempat juga dinominasikan untuk jadi untuk penghargaan Aga Khan Award, meskipun nggak menang akhirnya gitu ya. Tapi itu salah satu. Kemudian sebetulnya jadi saya dan Juhara tuh cara bekerjanya kita handle proyek sendiri-sendiri, meskipun kita sekantor, tapi biasanya kita menghandle proyek sendiri-sendiri untuk bagi tugas dan biar nggak berantem gitu. Karena suami istri susah kalau berantem gitu. Terus nah kebetulan Pak Juhara dapat 2 penghargaan sendiri, saya dapat 2 penghargaan sendiri, dan ada 1 penghargaan yang kita dapat bersama-sama gitu di satu proyek gitu. Jadi mungkin ke-5 proyek itu adalah salah satu yang berkesan gitu ya. Jadi selain misalnya tadi si rumah baja yang kecil dan murah itu, saya juga pernah diminta mendesain sekolah TK di Bintaro, Shining Stars namanya. Ya itu, jadi itu juga sebetulnya budgetnya juga terbatas juga untuk sebuah sekolah ya. Jadi challenge-nya saya harus bisa pakai material lokal yang murah tapi harus dapat bagus gitu, dan kebutuhannya sebagai sekolah juga terpenuhi, jadi jumlah kelasnya cukup dan lain-lain itu mesti ada semua gitu. Terus selain itu mungkin Pak Juhara pernah ada satu lagi rumah kecil juga yang rumah Wisnu, dan saya juga dapat ada rumah di Tanah Teduh dulu namanya. Kemudian yang terakhir kita menang bersama itu adalah Hotel Natuna. Itu yang sebuah hotel kecil tapi semuanya dibuat dengan kayu lokal dari Natuna gitu. Itu kalau aku bertanya, Natuna itu kan kalau nggak salah aku pernah lihat floor plan-nya gitu Bu. Mungkin teman-teman yang di floor plan itu Dena maksudnya. Itu kan kayak banyak batu-batunya kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu emang apakah itu batu existing di situ atau emang Ibu nambah lagi atau emang gimana tuh cara pendekatan itu? Ya, Pulau Natuna itu salah satu sisinya, seingat saya ada beberapa lokasi yang memang ada batu-batu granit itu. Jadi mungkin kalau kalian yang tahu kayak Bangka, Belitung itu kan banyak tuh ya, di mana-mana di pinggir pantainya. Nah, Natuna juga mirip gitu. Cuman yang saya belum tahu, ada yang bilang itu kayak muntahan dari gunung berapi, ada juga yang bilang bahwa itu dari dasar laut muncul ke permukaan gitu. Jadi batu saya lupa istilahnya, tapi itu batuan lama. Nah itu batunya sebenarnya batu granit yang kalau di Jakarta itu mahal banget. Tapi orang sana ngelihatnya biasa aja, sama mereka dipecah, dijadiin fondasi, dikubur gitu. Atau dijadiin jalan setapak gitu ya, karena buat mereka kita nggak bisa jual gitu ya. Mereka mau jual kemana gitu, karena mereka industri konstruksinya belum terlalu berkembang di Jawa. Ya pasti sih ya. Jadi batunya memang ada, dan kita memang sengaja nggak pengen merusak alam. Jadi pendekatannya emang gitu ya? Pendekatannya gitu, jadi si bangunannya kita sengaja buat panggung supaya sebisa mungkin menghindar dari batu. Tapi karena batunya ada yang kayak 6-9 meter tingginya, jadi itu akhirnya kita senderin, jadi itu malah jadi dindingnya juga gitu. Jadi kayak apa sih bilangnya? Extrude apa ya? Nempel gitu ya? Nempel, jadi kadang-kadang ada beberapa kamar yang salah satu dindingnya adalah si batu itu sendiri gitu. Jadi kita emang sengaja biarin aja gitu apa adanya gitu. Itu ini maksudnya kalau boleh tanya, pas lagi itu ada yang tinggal situ nanya gitu, kok ini bisa begini gitu, ada komplain-komplain gitu? Enggak sih kayaknya, mungkin karena dari jalan dari pantai udah kelihatan batunya ya, jadi mereka udah melihat expect gitu kan? Itunya. Nah aku mungkin boleh sih gue tanya-tanya ini kalau soal, karena kan sebenarnya kan gitu ya Bu, tadi aku lihat-lihat kalau yang ini ada struggle batu, yang mungkin lain juga budget. Nah itu sebenarnya gimana sih Bu cara kita enjoy gitu Bu? Kan kadang-kadang kan gini ya, kalau misalnya ada project, ada budget gitu, apalagi kan kalau tipis kan susah gitu ya. Kalau mikiran mungkin gimana ya, nggak ada duit, susah kasar gitu ya, nggak ada fee-nya. Nah itu Ibu ada ini nggak, ada pengalaman atau tips gitu mungkin teman-teman yang mungkin nanti kita ya akan menjadi arsitek ini juga di masa depan gitu, enjoy di proses ya. Jadi proses di saat-saat itu Ibu ada budget, ada mungkin kesulitan batu gitu ada nggak? Oke, kalau saya sih selalu berpegang bahwa arsitektur itu site specific. Jadi di tempat yang berbeda, tanah yang berbeda, dia akan punya cerita yang berbeda. Ditambah lagi dengan siapa kliennya dan kondisi-kondisi apa lagi yang ada yang menjadi constraint atau pembatas dari proyek itu gitu.
Nah, tapi kalau saya lihat ya dulu mungkin kita cuma men-tackle dari proyek ke proyek aja. Apa yang dilemparin ke kita, masalah yang dilemparin ya udah kita usahain jawab. Tapi ternyata hal-hal seperti itu malah jadi bikin karakter si arsitekturnya sendiri. Atau misalnya si rumah tinggal, supaya nggak sama-sama, pasti setiap pemilik rumah itu punya cerita sendiri ya. Iya. Yang satu misalnya pekerjaannya lawyer, kebiasaannya beda. Yang satu misalnya orang IT, pasti punya cerita sendiri, kesukaannya atau latar belakang kulturnya dia beda gitu ya. Itu pasti jadi ini sendiri. Nah tadi kalau ya proyeknya misalnya budgetnya cuma sedikit, fee-nya murah. Sebenarnya kadang-kadang kita challenge-nya adalah gimana caranya meskipun materialnya murah, ininya murah, tapi dia tetap bisa dapat rasa mewahnya. Mewah itu dari mana gitu. Ya, jadi kita mesti berpikir ulang, mewah itu bukan dari material yang mahal gitu ya, atau teknologi yang tinggi, tapi misalnya dia bisa mendapat lebih luas daripada misalnya untuk harga yang sama, atau kebiasaannya dia. Misalnya biasa tinggal di ruangan kamar 3x4, dia bisa dapat 4x6 pasti lebih lega gitu. Atau dia mungkin yang kita sering ini adalah karena tanahnya kecil, tapi dia kebutuhannya banyak, semua ruangannya multifungsi. Oh iya. Misalnya kalau yang sekolah saya desain itu kan, kalau sekolah itu butuh ruang kelas, ruang kepala sekolah, ada toiletnya, tapi dia butuh ada gym misalnya ya, ada perpustakaan, ada nanti ruang untuk misalnya kegiatan-kegiatan lain, ada ruang guru. Ini tanahnya cuma segitu, gimana caranya dapat semua itu? Jadi ruangnya harus multifungsi. Jadi si ruang kelas itu ada pintunya yang bisa dilipat jadiin satu, misalnya dua kelas itu folding sliding, bisa jadiin satu. Ketika dijadiin satu, itu bisa dipakai buat olahraga. Kan ini anak TK ya, jadi olahraganya ya segitu udah cukup gitu. Jadi selama mereka bisa lari-lari gitu ya tanpa hambatan, atau kadang-kadang furniture-nya bisa digeser, karena kalau di TK itu mereka kan duduknya nggak selalu berderet gitu semua, tapi si kursinya bisa dijadiin melingkar gitu ya, atau seperti S gitu. Terus mereka ada role playing gitu, bisa jadi perpustakaan, jadi apa, itu lebih enak sih gitu. Oh jadi ibu emang kasarnya enjoy-nya tuh dari itu ya, dari itu karakteristik masing-masing ini ya, masing project. Nah, kalau boleh nanya nih Bu, ini mungkin pertanyaan agak aneh, agak lucu sih. Menurut ibu dari pengalaman mungkin dari kuliah sampai ini, apakah dengan tadi keterbatasan budget begitu Bu, justru malah kreativitasnya makin keluar atau gimana kira-kira di pengalaman? Iya, kalau saya lihat sih selama ini dari proyek-proyek itu, proyek yang paling banyak keterbatasannya malah lebih keluar karakternya dan kita lebih kreatif gitu. Dibandingin yang saya punya uang nggak ada ininya, nggak ada serinya gitu sama tanah segede-gedenya, itu malah suka bingung, apalagi kalau misalnya tetangganya nggak ada gitu, mau bikin apa ya gitu. Itu malah kadang-kadang suka malah cari ini konteksnya malah nggak ada gitu sih kalau iya, harus dicari ya, karena kita juga nggak pengen bikin arsitektur yang tanpa jiwa gitu. Nah, jadi bisa dilihat ya kalau tiap project itu pasti unik ya. Iya, mudah-mudahan. pasti. Namun di sisi lainnya itu juara itu punya ciri khas sendiri nggak kalau ngerjain project-project gitu ya? Itu kayak pendekatan proses khusus yang mungkin mungkin bukan rahasia sih coy. Iya tuh kayak gimana nih gitu caranya biar sebetulnya itu dulu kita tuh sempat dikritik oleh beberapa teman, dikatakan bahwa misalnya kamu tuh kayak arsitekturnya nggak ada karakternya katanya. Soalnya kadang-kadang baja, kadang-kadang kayu, kadang-kadang bata misalnya gitu ya. Mereka lihat beda nih sama si siapa yang selalu pakai bata atau apa gitu, kayak nggak punya pendirian bilangnya gitu ya. Tapi sebetulnya mungkin kalau orang membaca lebih dalam ya, atau paling gampang adalah dilihat denahnya gitu. Kalau menurut saya itu denah itu salah satu ciri khas yang bisa dibaca, yang menunjukkan bahwa kita selalu menginginkan arsitektur itu berfungsi dengan baik. Jadi fungsionalisme itu mungkin salah satu ciri khas dari juara-juara itu yang selalu kita pakai. Jadi bukan tentang bagaimana bangunannya harus cantik, tapi dia juga harus berfungsi dengan baik gitu. Misalnya
kalau bikin bangunannya lengkung-lengkung, bulat-bulat atau miring-miring, tapi nggak bisa ditaruh furniture di dalamnya, itu nggak ini gitu. Atau banyak ruang kosong yang kayaknya mewah tapi nggak ada yang pakai juga gitu ya. Jadi bazir ya. Mubazir gitu. Jadi mungkin karena kita terbiasa dulu ngedesain rumah kecil, orangnya punyanya cuman segitu-gitunya, kita terbiasa cari apa sih yang esensial di situ. Jadi karena nggak punya duit ya udah, jangan minta ada home theater, jangan minta ada kolam renang gitu. Jangan ngadi-ngadi gitu. Yang esensial apa? Atau dulu mungkin yang kita sering lakukan adalah mungkin banyak orang tua kalian atau nenek kakek kalian yang punya ruang tamu. Ya, karena zaman dulu memang budaya gitu ya, nerima tamu di ruang tamu gitu. Tapi kalau anak muda sekarang coba ketemu tamu di mana? Di mall, di coffee shop, atau di mana gitu, di tengah gitu ya, nggak lagi di rumah. Atau kalaupun diajak ke rumah, biasanya kalau itu udah teman dekat biasanya kayak atau saudara dekat, diajaknya langsung ke living room, langsung ke meja makan. Iya sih, ya benar. Jadi si ruang tamu itu padahal kan dibangun dengan uang gitu ya. Tapi itu terbuang. Tapi nggak kepake gitu kan. Jadi itu ya mungkin hal-hal esensial yang dipikirin lagi gitu. Apa sih yang dibutuhin sebetulnya? Berarti kalau memang, ini mungkin pertanyaannya juga gini, berarti kalau misalnya nih ibu ditanya gitu, kayak misalnya ini mungkin anda aja Bu, kalau misalnya klien gitu, kenapa dia harus hire juara-juara, itu jawabannya itu karena fungsional itu. Iya, kurang lebih itu. Tapi gini, kalau di awal karir ya biasanya arsitek ya, apalagi dulu saya dan Johara kan keluar dari PAI itu bikin sendiri, itu kita kayak mulai dari tabula rasa, dari nol gitu, karena kita nggak mengerjakan proyek-proyek yang dikerjain kantor kita dulu gitu. Jadi ini karena rumah murah dan gitu ya. Itu kita nggak punya portfolio. Biasanya kalau klien kan lihatnya kamu pernah bangun apa? Kosong ya Bu? Ya, kita karena mulai dengan tipe yang beda sama sekali. Kita nggak mau ngedesain klasik lagi, kita ngedesainnya pengennya lebih kontemporer gitu ya. Nah ini portfolio nggak ada, jadi kita misalnya mulai dengan satu proyek aja, satu proyek lagi gitu ya. Nah itu terus lama-lama orang melihat, oh kamu bisa proyek ini, jadi kita dipercaya untuk coba bisa nggak proyek yang begini misalnya gitu. Itu cara membangun reputasi dan cara orang mempercayai kita gitu. Jadi makin lama orang akan datang ke juara-juara karena mereka sudah kenal dengan proyeknya. Waktu di awal karir kita enggak, jadi mereka cuma, kamu bisa bikin apa? Coba. Itu gimana tuh Bu? Ya, kita kerja keras pasti gitu ya, meyakinkan. Mungkin yang salah satu contohnya dulu Pak Johara pernah dipanggil gitu oleh seorang klien untuk mendesain perumahan untuk karyawan pabrik kelapa sawit. Nah, tapi si pabrik kelapa sawit ini sebelumnya udah pernah bikin perumahan juga tanpa arsitek gitu, mereka bikin sendiri. Challenge-nya, jadi yang manggil kita tuh adalah anak-anaknya. Nah, bapaknya bilang, saya nggak perlu arsitek, katanya ngapain bawa arsitek sini jauh-jauh, mahal-mahal gitu. Jadi challenge-nya di situ adalah kita harus bisa mendesain perumahan yang lebih murah daripada cost yang biasa dia keluarkan, tapi harus bagus gitu. Ya tantangan kan gitu. Tapi kalau bisa berarti kita akan naik kelas gitu. Jadi itu. Itu emang resiko yang harus diambil itu ya. Iya. Tapi kalau misalnya ngomong soal resiko Bu, kira-kira ada nggak beberapa di dalam pengalaman Ibu sebagai arsitek itu yang ada mungkin bisa dikatakan inilah namanya error. Nah, errornya ada nggak gitu Bu? Oh, error banyak. Di dalam sebuah project gitu. Iya, saya lagi nggak pikir, tapi ada misalnya dulu kan saya bilang ya, saya selalu ininya ke hal-hal yang esensial, terus kayak buat pintu gitu ya, saya pengennya nggak harus gede-gede, karena kalau gede itu costnya lebih gede, engselnya mesti lebih gede gitu ya, buat nahan si pintu itu. Kita pernah bikin pintu shower gitu, kecil aja gitu kan. Kalau di public toilet kan pintu shower kecil, atau kalau di pesawat terbang aja kan bule gede aja bisa masuk ke toilet pesawat terbang sekecil itu dengan pintu hanya lebar 50 gitu. Jadi kita buat pintunya kecil, tapi klien kita marah. Saya bisa bayar, saya nggak mau kayak public toilet dong, dia bilang katanya. Saya mau pintunya lebih gede gitu ya. Iya, marah dia gitu. Jadi itu cuma hal kecil ya, tapi yang lain-lain mungkin dulu pernah ada juga yang agak lebih fatal gitu, yang ya kita menyesal, coba dulu kita cobain ini gitu ya. Ada sih selalu penyesalan itu, atau kadang-kadang udah jadi terus
kita baru mikir, oh seharusnya kita dulu nggak kayak gini ya, kalau kayak gini bisa lebih bagus. Memang ini ya Bu, memang itu memang part of the process-nya begitu ya. Pasti Iya. ada ya kayak baru nyadar terakhir gitu, ibarat kita studio mah pas udah Iya. oh iya gitu. Emang ada gitu. Ada. Nah Bu, ini mungkin iseng nih pertanyaan Bu. Kira-kira Bu, kan tadi kan Ibu ada ini apa ciri-ciri tadi ya apa juara-juara Bu. Kira-kira Ibu ini nggak Bu, apa aplikasinya dalam, ini mungkin kita mungkin lebih kepada studio Bu. Kira-kira apakah Ibu juga mengaplikasikan ciri-ciri dari juara-juara itu ke ya khususnya ke kelompok Ibu gitu Bu? Ini ibaratnya kayak Ibu ke edukasi ya arsitektur gitu, apakah jadi menggunakan itu juga atau gimana? Mungkin ada ya, mungkin tadi soal esensialisme itu kali ya. Saya juga mungkin sering ya kayak ke mahasiswa saya suka mempertanyakan lagi kalau mereka bikin sesuatu tentang sebenarnya tujuannya itu apa sih gitu dari dia mendesain itu gitu. Karena kadang-kadang mungkin kalau ya, ini saya bisa dorong mereka untuk menuju ke tujuannya dia dengan cara yang lebih cerdas gitu ya, lebih kena nanti mungkin soul-nya gitu daripada hanya kosmetik aja atau cantik-cantik aja tanpa punya jiwa yang dipikirkan matang mungkin gitu. Jadi ini apa ya apa namanya ya dituntun berarti bisa dibilang ya Ibu mengaplikasikannya gitu ya ke ini. Iya, kurang lebih sih. Ya sepertinya mungkin kira-kira seperti itu saja untuk isi podcast kita Bu untuk saat ini. Terima kasih Bu sudah ya meluangkan waktunya dan juga menemani teman-teman sekalian ya yang mendengarkan ya sudah sampai selama ini loh gitu loh. Dan juga kami ingin juga ingatkan kalau misalnya teman-teman suka dari konten ini jangan lupa like, share, subscribe. Ya, lakukan silakan teman-teman. Dan juga untuk menutupi ini sebagai penutup, pergi ke Heartland membeli kayu balsa. Sampai jumpa di podcast Tadu Bay berikutnya. Dadah.